Barat mulai panik, langkah diam-diam Prabowo dan Purbaya perkuat rupiah, dominasi dolar terancam. Oke, selamat datang di Tirai Politik. Apa jadinya jika Indonesia perlahan mulai mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika? Sebuah langkah yang selama puluhan tahun dianggap mustahil kini mulai menjadi kenyataan di tengah gejolak ekonomi global, perang dagang antar negara besar, hingga ketidakpastian pasar keuangan dunia. Indonesia justru mengambil langkah yang mengejutkan banyak pihak. Di balik layar, pemerintah bersama para pengambil kebijakan ekonomi sedang menjalankan strategi yang tidak banyak disadari masyarakat. Strategi yang bertujuan memperkuat posisi rupiah, mengurangi tekanan dari mata uang asing, dan menjadi stabilitas ekonomi nasional. Nama yang kini menjadi sorotan adalah Menteri Keuangan Purbaya, Presiden Prabowo Subianto, Bank Indonesia, serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Mereka dinilai sedang menyusun fondasi ekonomi baru yang lebih mandiri dan lebih tahan terhadap guncangan global. Lalu pertanyaannya, benarkah langkah Indonesia bisa membuat dominasi dolar mulai terganggu? Apakah kebijakan yang sedang dijalankan benar-benar mampu memperkuat rupiah? Dan mengapa banyak pengamat internasional mulai memperhatikan arah kebijakan ekonomi Indonesia? Mari kita kupas satu persatu. Dolar masih menjadi raja dunia selama puluhan tahun. Dolar Amerika menjadi mata uang yang mendominasi perdagangan internasional. Sebagian besar transaksi ekspor dan impor dunia menggunakan dolar. Cadangan devisa berbagai negara juga banyak disimpan dalam bentuk mata uang dolar. Bahkan harga minyak dunia, emas, dan berbagai komoditas strategis lainnya ditentukan menggunakan mata uang Amerika tersebut. Kondisi ini membuat hampir semua negara memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap dolar, termasuk Indonesia. Ketika dolar menguat, dampaknya bisa langsung terasa. Harga impor menjadi lebih mahal, biaya produksi meningkat, tekanan terhadap nilai tukar rupiah bertambah, dan pada akhirnya masyarakat itu merasakan dampaknya melalui kenaikan harga berbagai kebutuhan. Karena itulah banyak negara mulai mencari cara mengurangi ketergantungan terhadap dolar. Cina melakukannya, Rusia melakukannya, India juga mulai mengambil langkah serupa. Dan kini Indonesia mulai bergerak ke arah yang sama, namun dengan pendekatan yang lebih hati-hati dan bertahap. Strategi yang jarang dibahas, banyak orang mengira bahwa penguatan rupiah hanya bergantung pada intervensi Bank Indonesia. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Ada strategi jangka panjang yang sedang dibangun. Salah satunya adalah penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional. Kebijakan ini dikenal dengan nama Local Currency Settlement atau LCS. Melalui skema ini, Indonesia dan negara mitra dapat melakukan transaksi menggunakan mata uang masing-masing tanpa harus melalui dolar Amerika. Artinya, perusahaan Indonesia yang berdagang dengan negara tertentu tidak selalu harus membeli dolar terlebih dahulu. Langkah ini terlihat sederhana, namun dampaknya sangat besar. Permintaan terhadap dolar dapat berkurang, biaya transaksi menjadi lebih efisien, resiko fluktuasi kurs juga bisa ditekan. Dalam jangka panjang, ketahanan ekonomi nasional menjadi lebih kuat. Inilah salah satu alasan mengapa kebijakan tersebut menjadi perhatian dan banyak pengamat ekonomi. Keadaan yang baik, Kita lihat juga dalam tanggapan dari Pak Purbaya ya. amat baik malah kalau kita lihat dari acuan-acuan yang ada. Jadi ke depan kita akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik. Jadi dari meeting RAPBN, dari pertemuan APBN kemarin sudah terlihat kan fundamental ekonomi kita baik, fiskal juga dalam keadaan yang baik, amat baik malah kalau kita lihat dari acuan-acuan yang ada. Jadi ke depan kita akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik.
sehingga pertumbuhan kita semakin cepat. Dalam perjalanannya tentu kita akan meningkatkan juga koordinasi dengan Bank Sentral. Kita akan mendukung Bank Sentral memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif. Jadi dari Pak Purbaya itu fundamental Indonesia itu sebenarnya semuanya bagus. Untuk pelemahan di rupiahnya ini artinya emang dibuat ya guys ya. Keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor, yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan lebih bagus, itu kita akan melihat rupiah yang lebih stabil, sehingga para pedagang tahu tempe dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya secara tidak mengalami kenaikan beban hidup yang terlalu signifikan. Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depan. Jadi pemerintah itu tetap mempunyai kebijakan dan mempunyai rencana saat rupiah ini melemah ya guys ya. Jadi kita akan tunggu aja sebenarnya negara ini mau dibawa kemana. Kalian juga bisa komen kira-kira apa yang bagus untuk Indonesia supaya lebih maju. Ribu kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar, yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri. Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja, nggak usah khawatir itu. Purbaya sekarang populer banget, Purbaya itu. Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja, nggak usah khawatir itu. Mau dolar berapa ribu kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar, yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri. Ayo, siapa ini? Mbak Titi ini pusing ini. Saya Pak nggak pakai dolar, tapi kebutuhan juga jadi meningkat. Mana lagi ini nih yang menteri tapi pengusaha? Coba aku cek ini mana ini. Trenggono. Trenggono. Udah nggak keluar negeri? Oh, kok ke pulau-pulau ikan? Oke. Rosan. Tapi enggak, dia udah botak, nggak apa-apa, lo duduk aja tuh. Kita lihat video. Untuk meredam ini haknya bagaimana Pak? Iya. Yes. Kita udah masuk ke bond market bertahap. Yes. Asing juga udah masuk juga, jadi harus cek Ini depan strategi ada Pak Purbaya ini akan lebih stabil. masuk ke market saham gitu. Bond market. Yang masuk ke bond market itu dananya berapa ya Pak? Setiap hari? Tiap hari menggelontorkan uang 2T Dan kita masuk buat masuk ke saham Dananya dari mana aja berarti Pak? Pos anggaran apa? untuk Karena kita masih menstabilkan harga. Kalau saya lihat ya. Jadi kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang, cuma diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar aplikasi. Biasanya kalau sentimen positif situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak Masuk keluar. di saham Yang juga asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya. Artinya kalau stabil kan, kalau yieldnya tuh kita targetkan bisa turun. Kalau bisa turun kan berarti harga bondnya naik. Nanti ada potensi capital gain. Bulan April 2026 Pak Purbaya menolak pinjaman IMF, ya kan? Nah, Tambah-tambah tuh. polanya sama kan? Heeh. Pertanyaannya, presiden kita itu sebenarnya di tengah semua kekurangannya, nggak ada presiden sempurna di alam semesta ini. Heeh. Tapi yang gue lihat, presiden satu ini mencoba membela kedaulatan negara. Gue bukan Caranya gimana? caranya gini.
Kalau misalnya gue harus beli minyak dari Amerika itu mahal Ya. dan dipersulit dan Ya. harganya naik, Ya. ya gue carilah jalur lain. Itu sih sebenarnya sih prinsip ekonomi sih. Iya kan? gitu. Berarti kan itu kedaulatan kita dong, bebas memilih yang mana yang Yang lebih murah. yang lebih murah kan. Ah. Nah, lu jangan ngatain gue penjilat pemerintah kan, nggak bisa gitu. Sekarang kalau gue bicara baik dikit sama presiden kan orang akan bilang, oh ini penjilat pemerintah. Di Ya. meja ini kita ngomong rasional. Oke. Pemerintah banyak kekurangannya. Tetapi di dalam satu hal ini saya melihat bahwa kenapa mau gabung BRICS? Ketika waktu dulu Pak Prabowo bilang saya mau gabung BRICS, wah semua orang puji-puji dia. Tapi ada konsekuensi. Pasti Dari kan? BRICS itu? Dari BRICS. Ya kan, itu kan BRICS itu kan jelas ngelawan Amerika dong. Iya, betul. Kan itu dedolarisasi toh. Iya. Waktu Pak Prabowo mau join BRICS semua puji. Begitu ada masalah ketika dia join BRICS semua menghujat. Ini tunjukin bahwa masyarakat sebenarnya tidak paham. Di posisi ini kita melihat bahwa kedaulatan negara itu dipegang sama beliau. Karena Pak Prabowo itu bagaimanapun jiwa nasionalisnya ada. Oke. Jadi itu juga sepertinya juga strategi Pak Prabowo ya guys ya. Pak, rupiah sekarang 18.000 Pak. Oh my god, gimana Pak? Dampak ke pembayaran utang gimana Pak? Dia akan ngikutin ke 18.000 itu atau fixed rate sih Pak kalau bayar utang? Kuponnya fix. Harusnya sih fix kuponnya, tapi kan kalau dia jual di pembayaran utang kan lewat ini kan, lewat kupon ya. Kuponnya sih konstan, cuman pada waktu rupiah melemah ya meningkat kan dalam rupiah pembayarannya. Cuman kan gini, ini masih dalam range perhitungan kita yang sebelumnya saya sebutkan itu. Nah, soal intervensi yang range-nya Bapak berapa sih Pak sebenarnya Pak? Range perhitungan Bapak? Karena kan kayak 17.000 masih perhitungan Bapak, 18.000 pun masih. Apakah sampai Kan gini, 19.000? pada waktu APBN pertama kan ada asumsinya berapa, 16.500 ya. Tapi kan terus ada simulasi pada waktu harga BBM naik tinggi kan, ya kita hitung di situ. Adjustmentnya cukup tinggi, tapi kan saya nggak sebutkan ke Anda, nanti rupiah melemah signifikan. Saya basically fundamental rupiah berada di bawah level yang sekarang, lebih kuat dari yang sekarang. Pak, soal intervensi yang Bapak pernah bilang kemarin Pak, itu gimana update-nya Pak? Intervensi yang Bapak bilang di pasar, intervensi yang Bapak bilang kemarin di SBN masuk ke pasar. Sudah masuk terus. Update-nya gimana Pak? Udah berapa sih Pak sampai hari ini? Iya. Dan dampaknya gimana Pak ke rupiah? Mungkin 8 triliun lebih yang di obligasi ya. Tapi kita yang nggak boleh diomongin ya, nggak apa-apa biar Anda tahu saya intervensi sedikit. Terus ya 10 tahun kan relatif stabil. Jadi dampaknya ada ke surat utang kita. Pak, hasil pertemuan SNP gimana? Bulan apa? Ternyata ketika rupiah melemah, Indonesia diuntungkan. Kalau Indonesia mau jadi negara maju, ya rupiah harus melemah. Simple aja. Kenapa Cina bisa sedemikian powerful, ekonominya bangkit? Simple, karena yuan lemah. Sengaja bahkan dilemahkan sama pemerintahnya. Kenapa sengaja dilemahkan? Supaya barang-barang made in China harganya lebih murah. Kompor made in China lebih murah dibanding kompor made in Amerika Serikat. Sehingga makin banyak orang-orang Amerika Serikat yang kalau belanja kompor, gelas, sendok, baju, Made celana in ke China. Cina. Karena mata uangnya sengaja dilemahkan. Jadi kalau lu berpikir waras, lu pengen negara lu maju, mau gak mau apa? Kita bahkan wajib melemahkan mata uang kita sendiri. Jadi lu gak usah panik kalau rupiah naik ke 17.000, 817.000. Panik gak? Enggak, gak usah panik. Kenapa? Jadi ini kayaknya juga strategi dari pemerintah untuk menjadikan Indonesia itu menjadi negara maju. Indonesia bisa tambah cuan. Simple, itulah yang dilakukan Cina. Itu bahkan yang dilakukan Vietnam. Makanya jangan heran, Vietnam GDP-nya bisa 8%. Karena produk-produk made in Vietnam menjadi kompetitif, jadi lebih murah. Nah, orang Indonesia, lu udah harus tahu, punya mindset seperti itu. Jangan mau lu ditipu, ditakut-takutin, Indonesia bakal bubar, Indonesia bakal hancur. Ketika rupiah 17.000, nanti 17.000, nanti 18.000. Gak usah. Kenapa? Karena lu pengen negara lu tambah kaya raya. Ini penting buat kita pahamin supaya lu gak gampang panik. Tapi kalau lu pengusaha, lu orientasi ekspor, lu pasti paham apa yang gue bilang. Dan lu pasti setuju. Makanya negara harus mendukung bisnis-bisnis berbasis ekspor. Kasih bunga yang murah. Kayak Cina, kayak Vietnam, bunga cuma 1%, 2%. Kenapa? Karena bisnisnya ekspor, mendatangkan devisa, penghasilannya dolar. Double cuan. Kalau negara Indonesia mau maju, kita harus menjadi negara berbasis ekspor. Terus barang-barang impor gimana? Ya harus kita kurangi. Makanya gue sangat setuju Indonesia itu mengurangi subsidi BBM. Tapi nanti rakyat berontak dong. Makanya pelan-pelan. Lewat apa? Subsidi kendaraan listrik.
Jangan malah bahan impor kita subsidi. Masa kita mensubsidi rakyat buat beli barang impor, itu namanya mensubsidi rakyat buat membunuh negara sendiri. Nggak bener. Makanya makin berat nih tugasnya Amran. Memang sayang ya Amran Menteri Pertanian kita. Kalau bisa dibelah 4, di cloning deh lu jadi menteri. Jadi menteri energi ya, jadi menteri. Apalagi jadi menteri perdagangan iya. Kalau bisa ya dibelah-belah tuh. Kenapa? Karena dia udah sukses tuh swasembada pangan. Yang belum apa swasembada energi. Sementara ini kita impor energi nilainya sampai ribuan triliun guys. Masuk akal. Yang kita hadapi, sebagaimana rakyat ketahui, hari-hari terakhir ini, misalnya ada pelemahan nilai tukar rupiah yang cukup signifikan, bagaimanapun ini harus kita atasi, agar nilai tukar rupiah tidak lebih memburuk dan kemudian tidak lebih mengganggu perekonomian kita secara keseluruhan. Inilah yang saya anggap isu penting, masalah utama yang harus kita carikan solusinya. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka ke luar negeri. Ayo, siapa ini? Kita nggak usah takut. Mata uang apa, ya kan? Emang rakyat di desa akan beli dolar. Oke Pak Purbaya, melihat pertumbuhan ekonomi ini positif begitu, terbaik dalam 5 tahun terakhir. Tapi juga ada melihat situasi dolar yang sudah mencapai 17.500. Kita tahu ini merupakan salah satu tugas Bank Sentral dengan segala intervensinya. Ini salah satu tanggung jawab Bank Sentral untuk menguatkan rupiah. Tapi peran pemerintah khususnya dari Kementerian Keuangan bagaimana ini untuk juga membantu Bank Sentral menguatkan rupiah kita? Yang paling utama kita adalah tetap menjaga mesin-mesin pertumbuhan sehingga fondasi ekonomi kita tetap baik ke depan. Kalau investor menyadari itu, dalam negeri dan luar negeri pasti akan mulai mengimplementasikan rencana investasinya. Itu yang akan membuat rupiah menguat. Tapi dalam jangka pendek kan kita nggak bisa masuk ke rupiah kan, itu kan ranahnya Bank Sentral. Cuman kita akan bantu sedikit di bond market. Kami sudah masuk kemarin sedikit, tapi nanti ke depan akan masuk dalam jumlah lebih besar lagi. Mungkin 2 triliun setiap hari. Supaya bond yield-nya turun. Kalau bond yield-nya turun, biasanya orang asing yang pegang bond di sini nggak keluar karena mereka nggak takut capital loss lagi. Itu yang kita harapkan akan menjaga nilai tukar. Dan asing pun ketika melihat yang di luar ya, kita ngelihat yield-nya turun terus, artinya ada capital gain, dia akan masuk, itu akan memperkuat nilai tukar rupiah. Kalau kurang, kita akan pikirkan cara yang lain lagi. Tapi saya yakin minggu depan kita akan menjalankan satu kebijakan yang membuat rupiah menguat dengan signifikan. Minggu depan ya Pak? Minggu depan. Oke. Jurus mungkin ya, akan dibahas soal bagaimana menguatkan dolar. Juga tadi Pak Purbaya bilang akan ada panda bond, salah satu jurus untuk menguatkan rupiah. Ini mungkin lihat dalam kondisi global, apakah penerbitan panda bond ini efektif? Sejauh mana itu hitungan Pak Purbaya saat ini? Kalau kita lihat panda bond akan merupakan diversifikasi yang baik dari sumber pendanaan kita, bukan dari dolar aja, dari selain dolar kan dari yuan ya, renminbi. Itu akan jelas menurunkan permintaan pemerintah akan dolar. Jadi tekanan ke rupiah akan melemah sedikit, emang turun sedikit lah dari situ. Tapi yang jelas, kalau Anda bilang apakah Cina berminat, saya sudah ketemu ICBC, Bank of China juga. Mereka berminat sekali untuk melakukan investasi di sini dalam atau membantu kita memberikan panda bond di sana. Dan yieldnya rendah, waktu itu sekitar 2,3%, kan hampir separuh dari bunga atau yield dari surat utang yang kita beli dalam dolar. Saya pikir akan menarik sekali di situ. Yang penting kita bisa diversifikasi pasar, dan Cina kan besar ininya pasarnya. Jadi itu suatu prospek yang menarik sekali buat kita. Ini menarik, salah satu prospek yang menarik yang bisa menguatkan dolar. Tadi juga saya ingin mengutip pernyataan Pak Purbaya bahwa minggu depan dolar menguat. Ini janji ya Pak Purbaya ya? Iya, saya akan tetap jalankan yang bond market itu, tambah nanti ada instrumen tambahan yang mungkin Anda belum bisa diumumkan sekarang, tapi akan dampaknya akan kelihatan sekali minggu depan. Jadi semua penurunan rupiah ini tuh pemerintah pasti punya jalan keluar ya teman-teman ya. Jadi kita nanti harus tunggu dulu sama kebijakan Pak Purbaya dan Pak Prabowo.
Bagus, teman-teman semua nggak usah takut. Tadi Pak Presiden juga bilang sama saya, suruh sampaikan pesan bahwa uang saya cukup, duitnya banyak, jadi Anda nggak usah takut. Yang kedua, untuk memperkuat nilai tukar, kami juga akan menerbitkan bond dalam panda bond di Cina dengan bunga yang lebih rendah, sehingga kita tidak tergantung terlalu banyak ke dolar lagi. Jadi diversifikasi kita akan lebih baik lagi ke depan. Jadi prospek kita bagus, teman-teman semua nggak usah takut. Tadi Pak Presiden juga bilang sama saya, suruh sampaikan pesan bahwa uang saya cukup, duitnya banyak, jadi Anda nggak usah takut. Jadi gimana nih menurut teman-teman semua ini? Apa strategi penguatan rupiah dan pengurangan ketergantungan terhadap dolar mampu membawa Indonesia menjadi kekuatan ekonomi baru dunia? Tuliskan pendapat Anda di komentar. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisis politik dan ekonomi terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Salam dari Tirai Politik.